titik-titik. Ketika titik-titik, saya berharap titik-titik. Contohnya tadi, mama tuh khawatir kalau kamu malam-malam belum pulang, takut ada apa-apa. Jadi mama maunya tuh kalau kamu pulang telat, ngabarin. Anak gak merasa diserang, karena kan mama lagi curhat tentang mama, bukan tentang kamu. Bandingkan sama kamu tuh gak pernah ngasih kabar kalau pulang telat. Pernah kok, gitu dalam hatinya dia kan gak peduli banget sama rumah. Peduli kok, gitu kan dia. Tapi kalau ini tentang saya, ya dia gak bisa nyanggah gitu. Dan jelas apa yang dilakukan sesudahnya. Mama berharap, mama tuh maunya gitu ya, mama tuh maunya kamu tuh kalau pulang telat ngabarin dong gitu. Ya, jadi rumusnya ini, saya merasa titik-titik, ketika titik-titik saya berharap titik-titik. Gitu kira-kira ya. Ini bisa dilakukan kalau anak udah puas ngerasa, oh aku udah didengerin, semua yang ada di kepalanya udah tumpah sehingga bisa siap untuk mendengar gitu ya. Lanjut. Oke. Balik ke rumah tuh kok ngerasa jauh banget sama anak saya ya. Coba dicek. Dari 5 baterai cinta, lanjut ke slide selanjutnya kan? Lagi. Nah dari 5 ini, dia tuh butuh yang mana? Ada anak yang untuk merasa disayang, dia butuh diomongin, dipuji. Iya abang tuh pintar banget deh. Umi gak kepikiran loh cara seperti itu, gitu misalnya. Abang tahu gak sih, Umi itu sayang banget sama abang. Kadang ada anak yang butuh pak, bu diomongin. Mungkin kita sebagai orang tua karena dulu juga orang tua kita nggak begitu gitu ya, agak risih gitu ngomongnya. Tapi kalau emang itu yang dibutuhin sama anak kita, berarti emang harus kita latihan untuk ngomong. Ada anak yang emang butuh dengar. Ibuku nggak pernah kok bilang sayang sama aku. Ya ampun, padahal kan Umi yang selalu nyiapin makan kamu belum pulang Umi udah nyiapin, kamu mau mandi udah Umi ini. Perasaan kita udah melakukan banyak hal untuk menunjukin perhatian kita. Kok dia nggak merasa disayang? Ternyata dia anak butuh itu gitu. Butuh Umi ngomong sayang sama aku. Butuh ayah bilang sayang sama aku. Ayah bangga deh sama kamu nak. Makasih ya udah berusaha benar dan sungguh-sungguh. Anak tuh ada saatnya anak down pak. 3 saat dimana orang tua harus ada buat anak. Saat anak gagal, saat anak senang, saat anak sakit, dan saat anak merasa berhasil. Dan di saat-saat seperti itu omongin apa yang kita rasain. Gak apa-apa sekali-kali gagal, nanti bangkit lagi. Apalagi kalau ayah yang ngomong. Kata-kata, ada anak-anak yang butuh lewat kata-kata. Act of service, pelayanan. Kita lakukan sesuatu buat dia. Tadi misalnya udah nyiapin makannya gitu ya, mijitin kadang-kadang gitu ya. Pelayanan. Yang ketiga sentuhan. Nah, sentuhan tuh begitu ya. Jadi pelukan itu tuh ternyata dibutuhkan sama anak. Ada anak-anak yang ngerasa disayang lewat pelukan. Ini selain sama anak juga sama pasangan nih Bapak Ibu. Bisa kita praktekkan ke pasangan juga. Tapi kalau ke anak itu kadang kalau udah dewasa, suka udah gede gitu, udah mulai gede, iya risih gitu dipeluk. Bisa digantikan dengan tepukan. Dia butuh saya itu tuh buat anak laki-laki tuh diginiin tuh kayak ayah banget sama kamu. Atau kalau dia lagi sedih bisa diusap punggungnya sampai batas sini aja, diusap, ya, sentuhan, gift, hadiah. Hadiah juga nggak harus yang gede-gede gitu, tapi tunjukin bahwa kita perhatian sama dia. Misal kita lihat sendalnya udah putus, hadiahin sendal aja gitu, cuma sendal tapi itu nunjukin bahwa kita perhatian sama mereka. Ya. Yang kelima quality time, waktu. Anak butuh waktu yang berkualitas sama kita. Gitu. Ayah mau perhatian sama aku, nggak pernah punya waktu buat aku. Ibu mah sibuk banget urusan PKK mulu gitu. Gak ada waktu urusin anak orang, anak sendiri gak diurusin ya. Waktu berkualitas tuh anak butuh. Seringkali anak tuh butuh waktu-waktu berdua sama kita. Saya punya anak 4, sempetin waktu untuk berduaan dengan salah satunya. Gantian aja diurut gitu ya. Tadi punya waktu. Lanjut Bu. Ya, yang pertama tadi adalah bahasa cinta ya. Coba lihat bahasa cintanya apa, kita kenyangin lah. Yang kedua, untuk komunikasi yang bagus, anak tuh butuh didengerin dulu,
pahamin dulu. Kadang nih kalau kita lagi ngobrol, kita lagi ngomong, kita maunya kita yang cerita. Padahal kalau anak nggak dengar, siapa untuk ngedengerin, saya lagi ada masalah gitu ya. Kamu tuh kenapa sih? Mama kan udah bilang, nah. Selama dia belum siap untuk dengerin, dia nggak akan dengerin. Makanya kita perlu dengar dulu, kamu kenapa pulang terlambat gitu ya. Misalnya dia pulang terlambat, kita dengerin aja dulu. Bisa jadi karena dia ada masalah di jalan dan lain-lainnya. Intinya adalah kita memahami dulu, baru setelah kita dengerin, dia merasa dipahamin, baru kita bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan gitu ya. Jadi memahami, baru difahami. Yang ketiga, bisa marah nyampe ngegas-ngegas gitu. Pernah lihat gak Bapak Ibu? Pernah ya? Selisih paham di jalan gitu, berantem di jalan. Pernah lihat gak Bapak Ibu? Pernah ya? Yang atau melihat orang yang punten, tanda kutip, senggol bacok gitu, sumbunya pendek. Pernah lihat gak Bapak Ibu? Orang dewasa kan kecil? Orang dewasa ya. Itu berarti secara emosi dia cerdas atau enggak? Enggak, sama seperti yang tadi itu, ngambekkan itu juga mungkin secara emosi enggak sehat. Bisa jadi karena memang ketika kecil belajar emosinya enggak dilakukan. Ngerasa enggak Bapak Ibu? Ya, dari kecil kita enggak dibiasakan untuk tahu apa sih yang kita rasakan. Dari kecil kita nggak biasa diajarin kalau saya sedih apa yang harus saya lakukan. Kalau saya marah, marahnya seperti apa yang boleh. Kadang-kadang malah udah jangan nangis, nggak boleh nangis gitu misalnya. Orang tua kita soalnya di zaman beliau belum ada sesi-sesi parenting Bapak Ibu ya. Jadi mereka udah melakukan yang terbaik gitu ya. Tapi ya kita berterima kasih sama orang tua kita perbaiki yang salah-salah. Nah, belajar emosi itu di 0 sampai 7 tahun Bapak Ibu. Sebelum dia belajar baca, sebelum dia belajar nulis, dia belajarnya apa? Emosi dulu. Karena yang aktif otaknya otak emosi. Pertanyaannya, lah katanya otaknya belum aktif buat belajar macam-macam. Gimana caranya belajar emosi? Gimana kira-kira caranya Bapak Ibu? Lewat contoh. Jadi boleh tangannya diangkat Bu, Bapak. Tangan diangkat, tekan di kepala. Nah di sini ada otak, otak sambil kita gini-giniin. Nah di sini ada yang namanya neuron. Neuron itu adalah sel syaraf. Sambil kita gini-giniin dan biar nggak ngantuk. Oke, stop. Neuron ini di antara neuron-neuron yang ada di otak kita ada namanya mirror neuron atau neuron kaca. Kalau kaca tuh apa sih yang bisa dilakukan? Mencerminkan apa yang dikacakan gitu ya. Itu juga fungsi mirror neuron itu Pak. Dia ngikutin apa yang dia lihat. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu contoh. Apa yang dia lakukan, apa yang dia lihat orang lain lakukan gitu ya. Nah kalau anak kita kira-kira yang dia lihat siapa? Orang tuanya. Jadi kalau dia ngeliat nih orang tuanya kalau lagi kesel, kira-kira apa yang dia lakukan? Sama, persis. Bapak Ibu pernah nggak sengaja kepotret sama orang? Candid gitu. Kira-kira cantikan cakepan mana? Foto candid atau foto kita selfie? Selfie, kenapa selfie? Udah siap, yang tadinya sini, bahkan sebenarnya bilang dulu, yang paling bagus yang mana, gitu ya. Itu yang dilihat. Nah, Bapak Ibu, yang anak-anak kita lihat, itu yang pas candid itu kan. Emang Bapak Ibu kalau lagi jalan sehari-hari merasa seperti ada kamera mengikuti? Enggak, padahal anak kita, otaknya itu kayak kamera yang otaknya anak tuh gitu juga Bapak Ibu. Jadi kan kita nih, tubuh kita nih ada direkturnya ya, yang merintahin ayo melakukan itu otak. Nah otak anak juga itu nggak langsung 100% tuh berfungsi Bapak Ibu. Dia berkembangnya bertahap. Yang pertama kali berkembang itu artinya gini, kalau dibilang dia berkembang itu aktif ya, pertama kali aktif. Selama dia belum mulai aktif,
gitu ibaratnya. Misalnya anak baru lahir dipaksa suruh jalan juga belum bisa, emang belum bisa gitu kan. Sama otak juga gitu. Kalau dia belum aktif, maksain mungkin bisa nih kita paksain anak kita berdiri. Cuman itu akan jadi masalah nantinya. Dulu kan sempat ya maksain anak di baby walker gitu. Akhirnya tulang kakinya jadi ada kecenderungan untuk bengkok misalnya. Itu ketika dipaksakan. Nah otak tuh gitu juga Bapak Ibu. Enggak semuanya langsung aktif. Bagian otak yang pertama kali aktif itu justru emosi. Justru emosi yang pertama kali aktif. Makanya yang sebetulnya dibutuhin sama anak-anak kita di 0 sampai 7 tahun adalah belajar emosi. Belajar emosi itu apa? Tahu apa yang dirasa. Oh saya lagi sedih. Oh saya lagi marah. Oh saya lagi kecewa. Oh saya lagi senang. Saya tanya, masih ada nggak? Pernah nggak kenal sama orang yang suka ngambek? Pernah lihat nggak orang yang suka ngambek? Di kaca bukan Bu? Diri sendiri gitu ya. Pernah nggak kita ketemu orang atau mungkin kita ngalamin ini sebenarnya apa sih yang lagi saya rasain gitu? Udah nih, Bu, saya izin mewakili perasaan ibu-ibu ya Pak. Ada kalanya gini Pak, kita nih Pak bukan gak ada kerjaan di rumah Pak, banyak kerjaan kita sedang break. Tapi Bapak mau pulang nih, jujur Bapak mau pulang nih spesial masak gitu. Biar nanti suami datang pasti lapar, makan habis itu kan seneng gitu ya. Udah kita buru-buru lagi capek lagi apa kita buru-buru masak gitu. Tiba-tiba yang ditunggu-tunggu nggak pulang-pulang ya Bu. Ya itu bapak banget. Yang ditunggu-tunggu nggak pulang-pulang gitu kan. Tadinya berpikirnya udah wah enak nih makan anget-anget gitu ya. Udah nggak anget. Tadinya udah ditata cakep-cakep, udahlah layu gitu. Tiba-tiba datanglah tuh yang ditunggu-tunggu itu gitu ya. Datang-datang terus aku udah makan. Rasanya gimana Bu? Rasanya tuh gitu kan. Terus bapaknya ngomong, Ma, Pak, kenapa sih? Apa-apa? Marah? Apa Bu jawabannya? Enggak. Terus kenapa diem aja? Sama kan Bu jawabannya. Dengar kayak gitu juga nggak Pak di rumah? Tapi kalau kita tanya ke diri sendiri, bisa jadi kita juga nggak tahu kok apa yang kita rasain. Kita ini lagi marah, apalagi kesel, apalagi kecewa, apalagi cemburu gitu ya. Kesel soalnya kita udah capek-capek masak, ternyata nggak dimakan. Padahal saya kan udah capek, kalau itu mendingan ada tidur gitu misalnya ya. Atau kita lagi cemburu, dia di mana? Saya mendengar tadi penuturan dari para ibu, saya juga tersentuh. Saya memberikan pemahaman, mungkin pembinaan kepada kawan taruna, tapi anak saya juga bandel. Jujur saya akui. Tadi ada juga yang bilang bahwa itu harus secara apa sih yang dimau, apa ya dia rasakan. Makanya kita ini saya dapat dari apa yang kita mungkin ikut seperti ini, sosialisasi. Ternyata saya deketin, oh ternyata dia maunya seperti ini. Dia bukan dengan cara kita disiplin, bukan dengan cara otoriter, bukan dengan cara keras. Ternyata kita juga harus memahami mereka. Sebagai anak-anak kita tahu anak itu aset invest kita. Berguna tidaknya untuk nanti itu tergantung orang tua, keluarga, lingkungan maupun masyarakat serta pemerintah. Ini saya alami sendiri anak saya. Saya melaksanakan di lingkungan ya sesuai dengan tupoksi saya menghalau ya kan. Tapi kok anak saya bandel ya kan? Itu disuruh taraf. Saya merasakan apa sih caranya, bagaimana caranya. Tapi setelah saya melaksanakan edukasi dan pengamalan apa sih yang mereka inginkan, saya deketin pelan-pelan, ternyata harus halus. Alhamdulillah, setelah saya bisa memahami kemauan mereka, ternyata bukan dengan cara yang kasar maupun dengan yang otoriter.
kita deketin baik-baik. Pagi, siang, malam. Saya kadang berpikir, Bu, apa yang ceritakan Ibu tadi, ini anak saya pun sama. Saya supaya lingkungan jadi baik, kelurahan jadi baik, karena anak saya pun seperti ini. Apa yang ujian dari Allah? Saya bilang begitu dalam hati, ya Allah, coba saya harus memahami. Ternyata apa? Alhamdulillah, ternyata setelah dari semester 3 dia mengikuti Olimpiade maupun ini, ternyata apa yang dia buktikan selama ini di hadapan saya, bilang saya raih medali gol, medali emas dari 19 negara, Bu. Jujur aja, saya langsung disitu kemarin saya nangis, makanya saya bikin status. Ternyata apa yang saya laksanakan selama ini saya salah. Saya memberikan kedisiplinan maupun umpan kepada lingkungan, tapi saya lupa terhadap anak sendiri. Makanya saya pesan sama ibu-ibu, sama bapak-bapak, anak kita itu invest yang harus kita pertanggungjawabkan nanti. Invest itu bukan kekayaan maupun tanah, bukan, tapi anak yang menjadi beban kita. Baik buruknya anak itu tergantung kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi penerus melatih pagar bangsa. Itu saja, Ibu. Terima kasih banyak.